Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Qaulun Sadid yang berbahagia. Sungguh Islam ini agama yang mulia, agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalam sebagai uswah, contoh teladan yang baik bagi umatnya, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh manusia di seluruh alam. Kemuliaan dan sifat-sifat baik Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak saja diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, tapi diceritakan juga di kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, di mana diriwayatkan dalam beberapa sumber yang sahih. Imam Ahmad rahmatullah alaih telah menukil dari Atha bin Yasar rahmatullah alaih. Beliau pernah bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Wahai Abdullah, sampaikanlah padaku tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Taurat." Beliau radhiyallahu anhu menjawab, "Baiklah. Wallah, demi Allah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disifati dalam kitab Taurat sebagaimana beliau disifati dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam kitab Taurat, "Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa hirzal lil ummiyina anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil." Wahai Nabi, sungguhnya aku mengutus engkau sebagai saksi atas umat-umat yang terdahulu dan akan datang sampai pada hari kiamat. Orang yang membawa berita kebaikan dan orang yang membawa berita peringatan, ancaman bagi orang yang melanggar perintah Allah. Engkau adalah Nabi yang menolong orang-orang yang lemah. Engkau adalah hambaku dan utusanku. Aku menamai engkau Al-Mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah. Kau adalah Nabi yang tidak buruk akhlak, tidak keras hati, tidak suka mencaci dan berteriak-teriak. Kau adalah Nabi yang tidak suka membalas keburukan dengan keburukan, tetapi lebih memaafkan, membalas keburukan dengan kebaikan. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga millah agama ini tegak di atas muka bumi dan orang-orang pun mengucapkan la ilaha illallah. Disebabkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mata yang buta bisa melihat, telinga-telinga yang tuli bisa mendengar, dan hati-hati yang tertutup menjadi terbuka. Riwayat ini pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam keterangan lain dari Aisyah radhiyallahu anha, ini disebutkan oleh Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini ulama Yahudi, bahwasanya beliau menukil di dalam kitab Zabur, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Daud alaihissalam, "Ya Daud, innahu sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad." Wahai Daud, sesungguhnya akan datang nabi setelahmu, namanya Ahmad atau Muhammad, shadiqan sajida, orang yang jujur dan jadi panutan bagi kaumnya. Aku tidak akan pernah marah padanya selamanya, dan dia pun tidak akan marah padaku selamanya. Artinya Allah ridho padanya dan dia pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusannya.
Sungguh aku telah mengampuni dosanya sebelum dia berbuat dosa padaku, baik dosa yang terdahulu maupun yang akan datang. Artinya Nabi ini dijaga dari perbuatan dosa. Nabi ini maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Umatnya Muhammad marhumah adalah umat yang dicintai, disayangi, dirahmati. A'taituhum minan nawafil misla a'taitul anbiya. Aku memberikan kepada umatnya Muhammad ibadah sunnah sebagaimana aku memberikannya kepada para nabi-nabi. Dan aku mewajibkan kepada umatnya Muhammad ibadah fardu sebagaimana aku mewajibkan ibadah fardu kepada para nabi dan rasul. Sehingga kelak bila mereka datang padaku pada hari kiamat, cahaya mereka akan sama dengan cahaya para nabi dan rasul. Wahai Daud, sungguh aku memuliakan Muhammad dan umatnya atas seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Ini pun ternukil dalam kitab Al-Bidayah, juz 2 halaman 326. Diriwayatkan pula dari Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Sa'id bin Hilal bahwasanya Abdullah bin Amr bin As pernah berkata kepada Ka'ab al-Ahbar. Ini beliau juga ulama Yahudi yang lurus. Jadi kitab-kitab itu yang disampaikan adalah kitab lurus yang masih asli, yang belum diselewengkan. Wahai Ka'ab, beritahukanlah padaku tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya yang ada dalam kitab Injil. Beliau mengatakan, aku menemukan dalam kitab Injil yang asli bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya Ahmad dan umatnya Hammadun Yahmadun Allah Azza wa Jal. Muhammad dan umatnya itu orang yang suka memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala hal, yakni dalam keadaan sehat ataupun sakit. Yukabbirunallah ala kulli syaraf. Mereka bertakbir kepada Allah di tempat-tempat tinggi dan bertasbih kepada Allah di tempat-tempat yang rendah. Suara mereka itu terngiang di antara langit dan bumi. Mereka bila sholat suaranya lirih, sebagaimana suara lebah yang ada di atas batu. Mereka membuat saf di dalam sholat seperti safnya para malaikat. Mereka membuat saf di dalam perang seperti saf mereka di dalam sholat. Apabila mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat-malaikat pun berada di depan dan di belakang mereka, menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Apabila mereka sudah membuat barisan saf dalam berperang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi mereka sebagaimana seekor burung melindungi sangkarnya, dia tidak akan meninggalkan selamanya. Hadis ini pun ternukil dalam kitab Majmul Bahar. Sahabat-sahabat Qaulun Sadid yang berbahagia, demikianlah beberapa riwayat yang menceritakan tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya di dalam kitab-kitab yang mulia, kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ini yang masih asli. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah ini dan bisa mencontohi sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbahagialah kita karena kita menjadi umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata,
Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaat Nabi SAW pada hari kiamat kelak dan bisa bertemu beliau di dalam surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.